Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak sareng Ibu sadayana mriki di patempatan para luna muka suku meninggali di pabrik Haji kami atur kahiyang rumun yang berbaik halang Gusti Masjid Allah Subhanahu wa taala. Mugia sadaya kaulun rumun ajaga ngariksa masyarakat Sunda Pajajaran Pangbalikan. Bapak Ibu yang saya hormati, para kepala sekretaris daerah, kepala badan pendapatan daerah, badan pengelola keuangan daerah, kepala dinas pendidikan, kepala dinas PUPR, itu kan yang pada sore hari ini kita bersama untuk membangun kerangka berpikir baru dalam upaya kita mengabdikan diri pada negara ini. Saya selalu berulang berkata-kata bahwa pengabdian tertinggi seorang pegawai negeri adalah manakala 0,1% itu mampu menyelesaikan orang dari bunuh diri. Manakala 0,1% rupiah mampu menyelesaikan orang dari berhenti sekolah. Itulah pengabdian tertinggi dan itu ibadah tertinggi. Nah, kerangka ini harus dibangun dalam kerangka cara berpikir yang berubah. Pertama, mungkin dulu provinsi menjadi menara gading. Dia tinggal di atas, melihat ke bawah. Duitnya banyak, kebutuhannya sedikit. Karena ruang kerjanya ada di kabupaten kota. Kabupaten kota bertemu ke provinsi seperti ketemu dengan gubernur jenderal. Dia datang penuh dengan kebutuhan. Kemudian punya akses politik, di birokrasi punya kedekatan, maupun di DPR punya tokoh politik, baru punya anggaran. Kalau tidak, no. Dan itu saya alami ketika jadi bupati, saya pernah dikasih no. Saya adalah mantan bupati yang merasakan bahwa manajemen itu tidak tepat untuk membangun Jawa Barat. Maka polanya adalah kami ini larut. Larut dalam apa? Dalam lingkungan pembangunan di daerahnya masing-masing. Maka kami ini adalah orang tua, ayah, dan ibu. Karena orang tua, ayah, dan ibu, kami melihat ada rumah tangga di setiap kabupaten kota. Karena ada rumah tangga di setiap kabupaten kota, maka kami harus mengarahkan berapa dia punya uang dalam sebuah rumah tangga. Karena dia punya berapa uang dalam sebuah rumah tangga, maka rumah tangga itu akan kami lihat apa yang pertama kali harus dibuat, rumah. Setelah rumah, perabotan rumah. Setelah perabotan rumah, nanti taman. Setelah taman, nanti besok boleh kredit mobil, boleh kredit motor, boleh apa saja. Tapi rumah dulu selesaikan. Jangan nggak punya rumah, tapi sudah plesir tiap minggu. Nggak punya rumah, piknik tiap waktu. Nggak punya rumah, gayanya kayak orang kaya, nggak bisa. Nah, untuk itu maka posisi gubernur itu nanti bukan lagi saya pertama, posisi evaluasi gubernur bukan posisi administratif, tapi fungsinya teknis. Karena fungsinya teknis, maka gubernur nanti itu akan mengevaluasi anggaran berdasarkan kebutuhan kabupaten kota. Data kami akan punya. Berapa SD yang masih rusak, berapa SMP yang masih rusak, berapa irigasi yang hancur, berapa jalan yang bolong, berapa rumah rakyat miskin, berapa puskesmas yang bisa melayani, berapa kekuatan layanan rumah sakit. Itu dulu. Kalau itu sudah terpenuhi, maka kekurangannya provinsi akan terpenuhi. Gitu. Nah, bagaimana pola kerjanya? Pola kerjanya adalah gubernur nanti itu akan berkantor di setiap kabupaten kota, bukan hanya di Gresik. Jadi
di beberapa bupati wali kota sudah akan menyediakan ruangan buat saya untuk berkantor. Kemudian para kepala OPD ketika mengusulkan anggaran di penyusunan APBD kabupaten, nanti paparan di depan gubernur, paparan di depan bupati wali kota, dan paparan di depan kepala Bapeda, di depan sekda. Dan kami itu nanti akan bisa lihat anggaran itu apa, outputnya apa, outcome-nya apa, benefitnya apa. Untuk apa kan kita pengen maju. Nah, kemudian provinsi juga akan menyadari kebutuhan setiap kabupaten kota. Nah, sehingga nanti dievaluasi itu sudah selesai. Dan kemudian kami ingin memagari saudara-saudara. Dari apa? Tahu, Pak. Kalau kayak saya masuk ke gedung Pakuan nggak bawa siapapun. Tim transisinya dibentuk oleh PJ Gubernur. Saya ikut mereka yang merumuskan. Saya memasuk gagasan, tapi kan tidak semua seperti saya. Nanti ada yang masuk Pemda di bawah juntim, nah KP kepala dinas dipanggilan, ayat Ilyas ya. Betul nggak? Ayo tepuk tangan semua. Demi tarima bising dimutasi. Benar tuh. Pan pegawai negeri makan jabatan teh Pak. Mantaknya jadi pegawai negeri mah ulah politika. Sabab pegawai negeri mah bupati ieu bapak halus. Bupati na eleh ayeuna nu anyar halus. Isu kan jadi bupati halus. Ngaranna ge PNS. Lamun PNS mah tong dipercaya komitmen politik mah moal beres. Awas teh. Emang pengalaman ayeuna teh. PNS. Ya. Kenapa? Dan saya juga memaklumi PNS itu pasti mengabdi pada pimpinan siapapun, siap melaksanakan tugas gitu. PNS cita-cita lagi terloba PNS terloba yang boga imah halus pamajikan mulus ya kan, mobilnya sehingga kereta us gancep PNS. Nah, jadi ini yang difokuskannya ini. Saya ini nanti akan membentengi saudara-saudara semuanya dari apa? Dari tindakan yang akan terjadi esok lusa. Kenapa? Gimana alasan? Tuh bisa, gubernur dicoret. Benar tuh? Tuh bisa, gubernur dicoret. Nah, untuk itu kami memberikan contoh di Provinsi Jawa Barat. Ini ada yang mantan staf saya. Saya membanggela pertama jadi bupati dipariksa, sosialisasi peraturan daerah dipariksa besi nanti cek aing teh kunaon aya galon. Kan aya tadi judul anggaran terus aya besi, aya galon jeung kopi. Nah, harusnya sosialisasi harus jeung galon jeung kopi cek teh. Pada subuhan teh kudu meuli galon harusnya. Nah, saya begitu, Pak. Kenapa? Karena saya memimpin kabupaten kecil duitnya leutik. Nah, sekarang saya juga pengen dong, karena duitnya sudah 31 triliun, tapi saya pengen lagi. Maka saya akan memeriksa isi-isi anggaran ini. Tujuannya untuk apa? Karena kita punya cita-cita besar. Nah, cita-cita besarnya apa? Ini penting. Pertama, seluruh kebutuhan infrastruktur jalan harus selesai provinsi dan kabupaten kota dalam waktu 2 tahun. 2025 sekarang dan 2020. Dengan kualitas yang tinggi. Untuk apa? 2027 kita mikir yang lain. Yang kedua, seluruh kebutuhan dasar pendidikan SD, SMP, SMA harus sudah selesai di 2026. Jadi ruang kelas dan sekarang sinkronisasi antara kepala dinas pendidikan provinsi dengan kabupaten kota, sehingga nanti kami di mana mengintervensinya. Jadi ulah ayat tepika di Sukabumi, PJ Bupati Nabi Beja, ayo sekolah make sama kene, era iro, dan mau lantung, ayo turun ke Walungan. Ini harus selesai, Pak. Kalau anak-anak kita sekolah SD-nya tidak punya bangku, tidak punya ruang kelas, sedangkan kita tiap hari berpesta dengan ratusan miliar anggaran dengan belanja yang tidak tepat.
nggak bisa, harus diarahkan. Ini dulu selesaikan, kabupaten kota selesaikan ini. Hitung rasio lulusan SD berapa, ketersediaan ruang kelas SMP-nya berapa. Anda mewajibkan rakyat sekolah 9 tahun, sekolah 12 tahun, sekolah nanti nyiapkan. Kenapa? Kalau mewajibkan siapkan. Karena rakyat diwajibkan. Karena diwajibkan berarti dia tidak ada beban karena negara yang mewajibkan. Maka negara harus menyiapkan. Nah, ini yang harus dibuat. Nah, kerangka kerjanya adalah manakala sekolahnya jauh menuju SMP-nya jaraknya jauh, sudah aja SD atau dari SD ke SMP jaraknya, SD-nya tambah 3 kelas plus jadi SMP. Kalau SMP menuju SMA-nya jauh, SMA-nya tambah 3 kelas jadi SMA. Yang penting hari ini rakyat sekolah, jangan dulu ngomong ideal capaian. Nges, yuk, ayo kalau mah rezeki mah aing ge di sekolah di STH Purnawarman Purwakarta, sekolah lagi bubar jadi gubernur. Nah, artinya bahwa tidak ada relevansi antara sekolah di mana, kemudian lamanya sekolah di mana, gelar apa. Tidak ada. Urusan pinter mah eta mah bakat. Nah, untuk itu saya ngomong, saya langsung video posting kan. Hei warga Jawa Barat, kepala sekolah yang nahan ijazah siswa segera kembalikan, berikan pada yang berhak. Malu Pak, ngomong Pancasila, agama, ijazah dah dibikir. Emang kalau ijazah dicekelek anakan. Nah kemudian kalau bicaranya sekolahnya swasta, coba dilihat dia pernah mendapat bantuan bosnya dari pemerintah. Dia pernah mendapat bantuan dari gubernur tidak? Pernah mendapat bantuan nggak dari kementerian? Jangan sampai itu lembaga dikasih bantuan tapi ijazah siswa masih diambil, kan sudah terkompensasi dengan bantuan. Dan kita sudah berkomitmen sekarang seluruh bantuan gubernur pada kabupaten kota, pada yayasan, pada apapun nanti akan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Dan yang berikutnya Pak Sekda, bantuan-bantuan dari provinsi yang melalui dana aspirasi, melalui bantuan inisiatif pemerintah provinsi terhadap yayasan-yayasan pendidikan di daerah, tolong agar mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Untuk apa? Kita kontrolnya gampang Pak. Tinggal yang kontrolnya ke kabupaten kota. Yang merekomendasi berarti bertanggung jawab terhadap pelaksanaan. Jadi nanti untuk apa? Karena pendidikan harus satu sistem. Setiap pemimpin di setiap daerah harus dihargai oleh lingkungannya. Jangan karena mentang-mentang dekat dengan Deddy Mulyadi dilewat, gak bisa saya. Nah, ini perlakuan, ini arah kebijakan. Nah, kemudian di bidang transportasi. Di bidang transportasi kita ini, saya terhitung tanggal 6 Februari Pergub tentang dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor harus 100% untuk jalan saya tanda tangan. Dan mohon disiapkan. Untuk apa? Kita kembali pada fungsi layanan. Orang bayar pajak, ini ingat ada layanan Pak. Dia bayar pajak kendaraan bermotor, berarti bahwa dia ingin mendapat layanan jalan yang baik. Nah, ini kan kita dorong nih sekarang, dorong. Nah, ketika sudah didorong kan di provinsi juga ada angka yang besar. Nah, setelah saya lihat provinsi mau dapat 8 triliun, kebutuhan jalan dan jembatan provinsi hanya 4,7 triliun. Berarti tahun ini harus selesai. Nanti kita bicara yang ke depan, bicara yang harus selesai, nggak bisa. Kenapa? Kita pendapatannya 8 triliun, kebutuhannya hanya 4,7 harus selesai. Jangan dipakai untuk belanja yang lain. Nah, kabupaten kota juga kita dorong diselesaikan. Nah, tinggal pastikan ada kabupaten kota yang minus karena pajak kendaraan bermotornya rendah, gitu loh. Yang pasti kita nanti membantu mengintervensi agar tercapai capaiannya. Tetapi kami akan melihat proporsi anggarannya juga, belanja kebutuhannya untuk apa juga selama ini dipakai. Ini kita akan arahkan. Nah, kemudian setelah itu apa yang menjadi fokus? Layanan kesehatan. Hari ini
mohon maaf ya, kalau ada bantuan-bantuan dari provinsi untuk kabupaten kota, untuk rumah sakit, langsung kita stop dulu. Termasuk barangkali yang sudah mendapat bahwa kabupaten ini sudah akan dapat dana bantuan TIK sekian puluh miliar, mohon maaf ya, kami tunda dan akan kami evaluasi. Kenapa? Karena tidak rasional. Kenapa tidak rasionalnya? Kan butuh kelas, TIK. Anggaran kelas 30 miliar, TIK 770 miliar. Pikir sekolah di mana sih Tiro? Ini pentingnya rasionalisasi, nggak penting gelar bagi saya. Kenapa? Kan yang dibutuhkan ruang kelas. Kenapa TIK? Nanti ada kejadian kelas layarnya ayah. Nah, untuk itu kita tunda dulu. Nah, nanti dirasionalisasikan sehingga nanti kita dorong diarahkan untuk pembangunan ruang kelas baru atau perbaikan ruang kelas atau kemudian renovasi sekolah. Kita akan arahkan itu. Atau jalan menuju sekolah. Nanti di nomenklatur provinsi ada jalan menuju sekolah. Nanti akan dibikin fleksibel. Apakah itu dibikin jembatan gantung? Apakah itu dibikin jalan beton? Apakah dibikin jalan hot mix? Apakah dibikin jalan paving block? Akan kami buat. Kenapa? Karena kami ingin melahirkan manusia beradab. Manusia beradab hanya akan lahir dari sistem yang beradab dan pola hidup yang beradab. Nah, ini yang fokus di tahun ini. Nah, untuk itu diperlukan keselarasan. Maka para sekretaris daerah sekarang sebagai tim TAPD Kabupaten Kota mulai bicara kemungkinan ke depan, arah-arah kebijakan anggarannya. Termasuk saya kasih contoh, udah terima mobil dinas deh. Nanti beberapa para bupati terpilihnya nanti minggu depan hari Selasa atau Rabu mau saya kumpulkan, mau saya bikin komitmen. Ayo, mana yang berpihak rakyat, berarti jangan dulu pakai mobil dinas selama sekolah gorengin. Tapi yang ingin tetap pakai mobil dinas, sok ngomong di YouTube ayo. Wadian, ya, kami sampaikan seluruh pembicaraan kami, seluruh pembahasan rapat-rapat kami akan fokuskan dan kami akan sebarluaskan melalui media sosial. Untuk apa? Merubah orang. Saya ketika di media sosial saya diumumkan misalnya penutupan tambang, sekarang serempak di Jawa Barat tambang itu, efeknya besar. Nah, untuk itu kerangka berpikir, kerangka bertindak menuju Jawa Barat istimewa yang diwujudkan dengan berbagai tagline di kabupaten kota, kita akan menjadi orientasi. Dan jangan lupa Pak Sekda, nanti tidak ada lagi reklame gambar gubernur, cukup lambang provinsi. Jadi nanti tidak ada lagi baligo gambar Deddy Mulyadi, itu terkenal ya. Ya, betul. Dengan cara itu dulu ayah Deddy Mulyadi. Kenapa? Kita ini fokus pada gambar orang, kita lupa pada lambang provinsi Jawa Barat. Kita lupa pada gemah limpah reperan. Kita lupa pada tujuan semula dibangunnya sebuah kabupaten kota, habis oleh tagline yang dari waktu ke waktu silih berganti. Nah, jadi maksud saya ini kan cermin kesinambungan. Tapi kalau tetap di situ ya, saya tidak mau lagi nanti gubernur Jawa Barat kayak gambaran di kudu kesinambungan KDM kan udah beranak. Besar. Bagus tuh. Saya tuh karena gini Pak, begitu lihat acara dia ada play baliho sepanduk terus fotoan. Kan banyak yang aja foto sorangan. Nah, ini fokus orientasi kinerja kita sehingga nanti secara teknis oleh Pak Sekda dan kepala dinas teknisnya kita nanti sudah punya rumusan jalan yang kabupaten yang jelek di kabupaten A berapa kilometer, kebutuhannya berapa, kemudian kan kita lihat postur anggarannya seperti apa, sekolah yang rusak di kabupaten A berapa, postur anggarannya berapa, ini berapa, terus saja semuanya, sehingga nanti kita akan compare pada kepala daerahnya, nanti akan kita undang, Pak ini bagaimana, sekolah Bapak perlu uang sekian, ini kalau hitung waktu nggak akan pernah tercapai, ini jalan Bapak mau kapan selesainya, mau saya ngomong.
saya ngomong dengan semuanya sehingga visi kita sama. Karena apa? Karena gubernur itu tugasnya mengorkestrasi. Kolot mapan dua rumusna nyare, nitah jeung mere. Rumus tilu nyare, nitah jeung mere. Ulah nyare jeung nitah we meretan. Dan nah, kemudian ya kita kasih tahu aja di Provinsi Jawa Barat saja sudah efisiensi, mudah-mudahan lah. Kalau di angka saya sih 2 triliun. Tapi angka Bapak kan udah lagi. Ini yang akan dirubah, kemudian polanya cair, kemudian termasuk nanti kantor gubernur wilayah itu akan punya kelengkapan. Nanti kita ada damkar, dan saya sudah tadi minta truk sampah. Jadi truk sampah itu ada setiap kantor gubernur wilayah. Tujuan apa? Lalu ada pengaduan masyarakat tentang sampah di sebuah daerah, maka provinsi akan turun untuk membersihkan sampah di situ. Baru jadi ditulis tegablek KRA. Nah ini untuk apa? Antar orang waspada dan takut dan diurang mah jelema nurut teh lamun sieun jeung era. Model pegawai Pemda semua. Di mana wae semua. Ada pendulungan syok semua tukang rumah aing gitu. Nah, jadi inilah ini fokus orientasi kita kan sudah paham kan arahnya. Intinya itu dari sekarang bicarakan mungkin kepala PUPR juga mulai segera merumuskan langkah-langkahnya, kebijakan-kebijakannya. Dinas pendidikan terutama juga lakukan itu. Kami tidak mau lagi ada anak yang tidak sekolah. Saya ingin punya target selama 5 tahun saya memimpin, anak-anak di Jawa Barat rata-rata sekolahnya sudah naik minimal 10 tahun. Sekarang 8 ya, minimal lulus SMP karena kan tidak masuk SMA itu kan banyak alasan, bukan karena ketidaktersediaan sekolah, tapi seringkali lantaran hayang gawe ngaran duit. Secara psikologi dan sosiologi sebenarnya tidak usah juga dipaksa. Kenapa? Karena negeri ini perlu orang-orang yang berproduksi. Kudu aya tukang kulingan, kudu aya tukang kulinemo, kudu aya tukang sasampu, kudu aya tukang manggul, kudu aya tukang macul, kudu aya tukang traktor, kudu aya tukang motong, kudu aya tukang ngagebot. Kalau semua orang pendidikannya tinggi juga, teknologi pertanian pun berkembang, teknologi pembangunan berkembang, mau aya nu digawe. Ini sosiologi dan psikologi. Cuman yang salahnya adalah rasio pemerintah yang membuat kekacauan dalam struktur dan penempatan manusia. Kenapa? Testing P3K tukang sasapu pakai komputer sing eling atuh sadar. Nah itu tukang sasapu di aing. Sia gunanya kalau laptop pakai testing P3K apa pakai laptop. Ye si Junet baru dibutuhkan pakai sasapu. Lamun saya tanya ke laptop, isukan mau koleksi sasapu. Hayang jadi tenaga administrasi. Jadi Indonesia ini kelemahannya apa? Kelemahan Indonesia ini adalah struktur penggajian yang tidak adil. Tenaga administrasi lebih mahal daripada tenaga kasar. Harusnya tenaga kasar lebih mahal tenaga administrasi. Pegawai Pemda kabeh hayang jadi pegawai administrasi. Lu sasapu sok. Nah sehingga jadilah outsourcing kan sekarang kan outsourcing gitu. Nah ini yang terjadi. Nah, ini ke depan harus segera dibenahi. Bapak nanti kita juga bicara dengan Kemenpan bahwa tidak boleh rekrutmen itu nanti harus dilihat proporsi kerja. Lamun ngarekrut P3K supir ditesna nyupir. Lamun ngarekrut P3K tukang listrik ditesna menergeun listrik. Lamun direkrut P3K tukang sasapu ditesna sasapu. Seleksi kepala di Bina Marga PUPR sarua testing nanti jeung kepala dinas tenaga kerja, sarua testing nanti jeung kepala dinas kebersihan, sarua jeung kepala ESDM kabeh kitu padahal beda. Kepala di Bina Marga PUPR diseleksi teh kudu teu gerak di kade. Bener kudu teu orang udah wah kasih sabab urusan ge jeung urusan dunia
urusan dinas kebersihan pertamanan atau di kabupaten ngurus lingkungan hidup aja barudak tukang sasapu beda karakternya di urang mah kabeh eta asesmen eta we eta dari pegawai negeri lain urusan pinter kawani lain yang kadai pinter pada di tas step kabeh ge tidak diperlukan pemimpin yang pandai, yang diperlukan pemimpin yang cerdas, bisa membuat takut dan bisa membuat bahagia. Nah, untuk itu ini yang menjadi orientasi kita ke depan, dan saya mohon semuanya nanti menyesuaikan fokus pembangunan di setiap kabupaten. Fokuskanlah pada apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, fokuskanlah pada apa yang menjadi kebutuhan infrastruktur publik. Nah, saya penekanannya dari tadi berulang-ulang, 1 jalan, 2 sekolah, yang ketiga listrik. Kalau listrik udahlah provinsi yang nanggung, semuanya kewenangan provinsi. Saya sudah mentargetkan tahun ini 140.000 listrik di Jawa Barat belum tersambung dengan biaya 250 miliar. Tahun ini harus selesai, walaupun anggarannya belum ada. Tahun ini harus selesai. Nah, ini kemudian layanan rumah sakit. Dan rumah sakit begini, nanti kepala sekdanya semuanya nanti akan ada rapat aglomerasi ya, rapat wilayah. Jadi di setiap wilayah itu rumah sakit punya spesifikasi. Rumah sakit misalnya di Garut, jantung, di Tasik, menangani masalah stroke, yang di sini bedah saraf, fokusnya di situ masing-masing, sehingga masyarakat itu kalau sakit nggak usah kemana, stroke ke sini ya. Jadi perputaran ekonomi juga berputar di setiap wilayah. Jadi spesifikasinya itu, dan provinsi ke depan tidak akan lagi memberikan bantuan seperti yang lalu. Provinsi akan langsung membangun rumah sakit itu, dia membangun ruang rawat inapnya tersendiri, dia siapkan peralatannya sendiri, dia siapkan teknologinya tersendiri, dan dia siapkan tenaga medisnya tersendiri, dan itu diperbantukan ke direktur rumah sakit masing-masing. Nah, ini yang akan dibuat regulasinya. Ya, doakan saja lah provinsi bisa punya angka 4-5 triliun. Nah, nanti bisa berkembang ke depan, dan yang terakhir, karena peningkatan jumlah penduduk Jawa Barat semakin meningkat dan kemiskinan itu terjadi itu karena anak yang banyak. Nanti berbagai bantuan gubernur, bupati, wali kota, kalau bisa rakyat yang dibantunya dikontrak untuk keluarga berencana, dan yang harus berkali suaminya. Saya nggak mau istri pasek. Kenapa? Karena laki-laki yang bertanggung jawab. Benar? Serius? Yang bertanggung jawab suaminya, dia bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarganya. Jangan jadikan perempuan jadi korban, nggak boleh. Laki-lakinya vasektomi. Ya, padahal provinsi mah ada aneh ya, bisa sendirian. Biasanya mah serius wae. Apa hidup serius ribu lah. Aing heureuy jadi gubernur banget. Nah ini yang disampaikan, barangkali ada keluhan. Kalau ini perlu Pak, sok nyarita. Aku ulah nyebutkan, Pak banku ditingkatkan, lainnya tak juga. Karena kita nanti tidak ada istilah bantu lagi. Yang ada adalah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, di mana kabupaten kota menerima dalam bentuk hasil pembangunan, bukan menyerahkan lagi. Jadi jalan misalnya, kalau jalan provinsi sudah selesai, nanti kan tahun ini jalan provinsi selesai, tahun depan kita menggarap jalan kabupaten. Tahun depan, ya kan? Jadi nggak ada lagi Pak. Jadi semua anggaran akan di provinsi, lelangnya akan di provinsi. Dan aspirasi DPRD provinsi hanya untuk kewajiban provinsi. Boleh saya ceritakan. Kenapa hanya untuk kewajiban provinsi? Karena saya melihat ada ketidakadilan. Anggota DPR-nya yang punya akses anggaran, daerah pemilihannya menang ratusan miliar. Anggota DPR-nya yang tidak punya akses anggaran, daerah pemilihan nanti kebagian. Nah, numpuk di Tasik Garut. Tasik itu pernah mencapai angka 700 miliar bantuan gubernurnya. Pernah mencapai 700. Dan kemudian yang berikutnya adalah saya akan memberikan perhatian yang kuat dan memberikan insentif fiskal pada daerah-daerah yang daerah pegunungan, daerah pesawahan,
daerah penghasil air bersih, daerah penghasil udara itu akan mendapat insentif fiskal dalam bentuk pembangunan. Ya laut sama, jadi insentif fiskal. Jadi akan mendapat insentif fiskal, sehingga tidak ada istilah kepala desa di gunung Sangsarannya. Nanti saya akan. Dan terakhir, pemerintah provinsi tidak akan membuat lomba-lomba desa. Lombanya cuma sekali dalam setahun, juaranya cuma sekali dalam setahun, itu menyangkut seluruh database pembangunan. Jadi yang disebut dengan nanti desa istimewa itu desa yang keluarga berencananya berhasil, desa yang kemiskinannya menurun, desa yang angka partisipasi pendidikannya terus meningkat, desa yang infrastrukturnya baik, desa yang listriknya sudah teraliri, desa yang masyarakatnya tingkat kesehatan masyarakatnya makin tinggi, itu yang juara itu. Dan juaranya itu juara provinsi akan mendapat 10 miliar untuk 3 desa per tahun nanti mereka dalam bentuk pembangunan, bukan diberikan duit lah. Jadi 10 miliar, saya 10 miliar, nanti misalnya juara pertama mendapat 4 miliar, juara kedua mendapat 3 miliar, juara ketiga mendapat yang tambahan 12,5 miliar, gampang pokoknya nanti juara pertamanya 4 miliar. Dan di setiap kecamatan harus membuat lomba, nanti mendapat insentif pembangunan 200 juta untuk juara kecamatan. Dan di tiap kabupaten dan kota, dan ini termasuk kelurahan ya, nanti kelurahan dipisah, itu mendapat insentif 1 miliar dalam bentuk pembangunan yang juara kabupatennya. Nah, tujuannya untuk apa? Agar kepala desa itu fokus. Dan nanti dalam setiap tahun Provinsi Jawa Barat akan mengumumkan desa terbersih, desa berhasil, dan desa paling gagal. Dan kita juga akan mengumumkan kabupaten kota yang paling sukses dan kabupaten kota yang paling gagal. Karena ini untuk memacu kita akan mengumumkan. Jadi ini polanya. Jadi nanti tidak akan lagi liur pamajikan kepala desa penting itu bisa HS. Sabab bisuna punya pun bahareun tim PKK Provinsi Bortek datang. Oleh sabab penting kusin paparan. Ibu-ibu latihan paduan suara. Ribu lah gitu orang. Kunaon gitu orang penting teu boga PKK. Kayak ini ya. Nah, jadi ini nanti disampaikan semua ke kepala desa polanya seperti itu, sehingga nanti lingkungannya akan menjadi bersih segala macam. Dan kita juga bertekad ya, Provinsi Jawa Barat tahun depan punya heli penanganan bencana, helikopter. Benar, lomba heli. Tapi helinya bukan untuk pejabat, tetapi heli untuk ambulan udara dan penanganan bencana. Jadi nanti ada kejadian rakyat Jawa Barat kalau sakit dan aksesnya jauh akan dijemput pakai helikopter. Bisi di bawah hayang naik heli, gering.